Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Perpecahan di PDIP kian mencuat ya. Seperti yang kita ketahui, Deddy Sitorus, Hasto ini berseberangan dengan Pak Jokowi, bahkan terang-terangan menyerang Pak Jokowi. Beda halnya dengan Puan Maharani. Puan Maharani dengan Pak Jokowi terlihat solid, akrab ya. Bahkan di acara Nasdem beberapa hari yang lalu itu Puan mengatakan PDIP dengan Pak Jokowi tidak ada masalah, baik-baik saja. Begitu juga dengan Pak Jokowi, mengatakan senada dengan Puan Maharani. Nah, belum lagi nih, simpatisan-simpatisan PDIP saling sindir ya. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Simak perkataan dari Ibu Ketum. Di Kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Dan di sini ada postingan dengan narasi yang seperti ini dari Bang Denny Siregar. Gue lihat lu ini seolah-olah ingin memporak-porandakan tubuh PDIP sendiri. Kenapa? Karena yang lu sedang serang dengan narasi seperti itu adalah anak dari Ketua Umum Ibu Megawati, yaitu Mbak Puan Maharani. Kenapa ya getol sekali belakangan ini menyerang seolah-olah di PDIP itu ada apa-apa, ada penyusup. Tidak mungkin Mbak Puan Maharani adalah seorang yang lu anggap seolah-olah penyusup di partai ibunya sendiri. Begitu. Malah hari ini sebagai kader wanita yang ada di PDI Perjuangan, gua itu mengidolakan Mbak Puan Maharani dengan kelegowoannya, kedewasaannya dalam berpolitik. Ini bukan perkara oposisi atau tidak oposisi. Yang lu maksud biar kami aja yang oposisi ini, kami ini siapa? Lu juga bukan orang partai kan? Jadi siapa yang lu maksud? Kalau dilihat lagi, ditarik ulang, seolah-olah kan lu ini PDI sejati, banteng sejati, begitu ya. Karena banteng sejati itu tidak perlu masuk partai, kan gitu. Jadi gue curiga dengan Denny Siregar ini. Parah sih. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Nanti waktu yang akan mengujinya. Betul apa kata Pak Jokowi ya. Seperti yang kita lihat saat ini ya. Seperti apa PDIP ya. Nih pernyataan Puan Maharani. Sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Artinya hubungan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna. Kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Tapi betul nggak sih Mbak ada utusan Pak Jokowi yang menghadap ke PDIP untuk meminta tidak dipecat dari kader PDIP? Ya, tanyakan kepada yang bersangkutan. Tanyakan kepada yang bersangkutan, tanyakan kepada siapa? Deddy Sitorus dan Hasto tentunya ya. Luar biasa, nampak kedewasaan berpolitiknya Mbak Puan ini ya. Kalau obrolannya tadi apakah juga menyangkut soal hubungan dengan PDIP Pak? Dengan Mbak Puan tadi ngobrolin soal hubungan dengan PDIP belakangan ini Pak? Hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja. Pak Jokowi izin menanyakan juga apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan dengan Ibu Megawati. Ini kan sudah bertemu dengan Ibu Puan. Apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan lanjutan dengan Ibu Megawati sebagai bentuk rekonsiliasi dengan PDIP setelah bertemu dengan Ibu Puan setelah ini? Tadi kan dibilang hubungannya hangat Pak antara Pak Jokowi dengan PDIP. Ya, hubungannya memang hangat betul. Memang hangat dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan?
Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Jokowi terkesan secara gestur politik sangat kelihatan tidak happy dan kelihatan sekali sangat marah. Jokowi mengatakan bahwa dirinya diam ketika sering dihina-hina. Jokowi itu diam ketika misalnya sering dibully, dicaci maki, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kesabaran itu ada batasnya. Jadi kata kesabaran ada batasnya itu dipahami oleh publik sebagai bentuk kemarahan. Karena sepertinya Jokowi juga sudah mulai tidak tahan. Kalau segala sesuatu yang terjadi dengan PDIP, kalau segala sesuatu yang kemudian terjadi dengan proses-proses hukum kader PDIP seperti Hasto, itu seakan-akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Jadi dalam konteks inilah kemudian saya tertarik untuk bicara. Pertama, apa Pak Jokowi? Kalau jujur sebenarnya dari pihak PDIP sebenarnya membantah bahwa yang disebut dengan utusan itu adalah utusan dari Pak Jokowi. Mereka kembali mengutip pernyataan Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa Deddy Sitorus itu hanya mengatakan ada utusan yang datang kepada mereka PDIP dan tidak pernah mengatakan misalnya ada utusan yang diutus oleh Pak Jokowi. Itu adalah bahasa ngeles sebenarnya yang dipahami oleh publik karena memang statement Deddy Sitorus tidak menyebutkan utusan itu utusan siapa. Hanya menyebutkan ada utusan yang datang kepada mereka meminta supaya Hasto itu mundur jadi sekjen dan Pak Jokowi tidak dipecat dalam posisinya sebagai kader PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah yang kemudian membuat per hari ini perdebatan apakah pernyataan Deddy Sitorus itu ditujukan kepada PDIP ataupun tidak menjadi cukup dilematis karena satu sisi memang pernyataan Deddy Sitorus itu tidak secara eksplisit menyebut ada utusan dari Jokowi. Deddy hanya mengatakan ada utusan. Tapi sekali lagi siapa lagi sebenarnya yang dituduh bisa menggerakkan utusan bahasa ngelesnya Deddy Sitorus, kalau bukan posisi Presiden Republik Indonesia. Makanya tidak mengherankan respon Jokowi dan para relawannya bukan tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus itu akan bertindak pada persoalan-persoalan yang lebih serius, yaitu akan dibawa pada proses-proses hukum. Relawan-relawan Jokowi yang sejak awal tegak lurus bersama dengan Jokowi, selalu konsisten bersama dengan Jokowi, meminta kepada Pak Jokowi tidak membiarkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh politisi PDIP seperti Deddy Sitorus itu hanya didiamkan begitu saja, tapi diproses melalui proses-proses hukum. Karena itu sudah dianggap fitnah, itu dianggap sebagai hoax, menggiring opini, cenderung membabi buta, dan cenderung merugikan Pak Jokowi secara umum. Tapi itu tadi, sekali lagi, politisi PDIP seperti Guntur Romli mengatakan bahwa sebenarnya Deddy Sitorus itu tidak pernah mengatakan ada utusan dari Jokowi. Deddy Sitorus hanya mengatakan bahwa bahasa ada ngeles utusan yang datang ke PDIP. Nah, itulah bahasa diplomasi politik yang sebenarnya untuk menghindari delik-delik aduan yang kemudian berintensi mengarah pada tindakan-tindakan yang dinilai melanggar persoalan-persoalan hukum. Itu yang pertama per hari ini. Jadi pada level PDIP sekalipun sebenarnya ingin memberikan klarifikasi yang disebut dengan utusan. Itu bukan utusan siapa-siapa, tapi hanya sebatas utusan untuk berlaku pada masyarakat umum dan tidak menyebut nama orang tertentu seperti Pak Jokowi. Tapi sepertinya relawan Jokowi, termasuk Pak Jokowi sekalipun, siapa lagi yang dituduh menyebut utusan itu kalau bukan Pak Jokowi dan para pendukungnya. Itu yang pertama. Di luar itu semua, Deddy Sitorus mengatakan mungkin akan memberikan informasi kepada Pak Jokowi kalau bisa nongkrong bareng dan ngopi bareng. Wah, menarik ini. Artinya apa? Deddy Sitorus mungkin akan memberikan informasi kepada Pak Jokowi kalau keduanya bisa bertemu dan ngopi bareng. Nah, terlepas apakah akan ada data dan fakta yang kemudian akan diungkap oleh Deddy Sitorus siapa yang mendatangi mereka, bagi saya tentu cukup menarik kalau unsur-unsur PDIP bertemu dengan Jokowi. Tujuannya bukan soal siapa yang benar dan siapa yang kalah. Saya berharap antara Pak Jokowi dengan PDIP itu islah secara politik. Saya berharap sebagai rakyat biasa supaya pertikaian politik antara dua kubu ini sudah diakhiri. Bukankah dalam politik itu ada rumus yang cukup sederhana? Tak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Itulah yang kemudian publik selalu menginginkan. Karena semua hal di negara kita ini sudah terlihat secara transparan. Orang yang selama ini bermusuhan bisa akur. Orang yang selama ini saling akrab tapi bisa bubar jalan. Apa iya PDIP dan Jokowi tidak bisa berkongsi kembali? Apa iya PDIP dan Pak Jokowi itu tidak bisa islah untuk membangun kebersamaan kembali? Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.